Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillahi wa musallian ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh para alim ulama, ibadah siam yang difardukan Allah kepada kita semua telah ditetapkan sebagai salah satu instrumen untuk membentuk kesabaran di dalam diri orang-orang yang beriman. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang relevansi atau hubungan antara siam dengan kesabaran. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalankan ibadah siam di bulan suci Ramadan, kita benar-benar telah dituntun agar kita bisa menahan diri dari semua perkara yang bisa membatalkan ibadah siam kita, maupun bisa menahan diri kita dari semua perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala ibadah siam kita. Nah, hakikat kesabaran yang dijelaskan oleh para alim ulama, kesabaran itu atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan as-sabru adalah habsun nafsi anisyai, menahan diri dari sesuatu. Jadi sabar menurut para alim ulama adalah habsun nafsi anisyai, menahan diri dari sesuatu. Dan manifestasi sabar itu sangat banyak. Orang yang tawadhu itu adalah orang yang sabar. Orang tawadhu adalah orang yang memiliki banyak sekali kemampuan, memiliki banyak sekali keunggulan, akan tapi dia bisa menahan diri dari sifat-sifat riya, sifat-sifat pamer, atau ingin menunjukkan kemampuan dirinya di hadapan orang banyak. Maka orang yang tawadhu adalah orang-orang yang sabar. Puasa yang difardukan Allah Subhanahu wa taala, yang telah difardukan Allah kepada kita semua, ditujukan agar kita menjadi orang-orang yang sabar. Dan di antara wujud atau manifestasi dari kesabaran adalah kita memiliki sifat tawadhu, sifat yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Tidak gampang kita pamer, tidak gampang kita riya, dan juga tidak gampang kita menampakkan kemampuan-kemampuan yang kita miliki untuk mendapatkan ridho dari manusia. Kemudian manifestasi sabar yang lain adalah sifat pemberani atau as-syaja'ah. Orang yang memiliki keberanian itu adalah orang yang sabar. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang pemberani mampu menahan dirinya dari rasa takut. Satu contoh, orang-orang beriman di masa awal-awal Islam, para sahabat, meskipun jumlah mereka sangat sedikit, mereka sanggup mengalahkan orang-orang kafir dikarenakan kesabaran mereka. Mereka tidak takut menghadapi jumlah musuh yang sangat besar dengan akomodasi yang jauh lebih unggul dibandingkan mereka. Rahasianya mengapa? Karena para sahabat memiliki sifat sabar, mampu menahan dirinya dari rasa takut. Oleh karena itu, orang yang pemberani itu hakikatnya adalah orang yang sabar. Sedangkan pengecut, orang yang penakut, suka menghindar dari masalah, melarikan diri dari masalah, hakikat orang tersebut bukanlah orang-orang yang sabar, karena orang itu tidak mampu menahan dirinya dari rasa takut. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesabaran hanya akan bisa dibentuk, salah satunya adalah dengan cara kita benar-benar mengerjakan ibadah siam hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manifestasi sabar yang lain adalah sifat zuhud. Yang dimaksud zuhud adalah seseorang memiliki harta yang sangat banyak, memiliki anugerah yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ia bisa menahan dirinya dari sifat untuk berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta yang ia miliki. Maka orang yang zuhud hakikatnya adalah orang yang sabar, karena dia bisa menahan dirinya dari sifat menghambur-hamburkan harta yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Sedangkan orang-orang yang boros, orang-orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya, hakikatnya mereka bukanlah orang yang sabar. Ibadah siam yang difardukan Allah kepada kita semua
ditujukan salah satunya untuk membangun kezuhudan di dalam diri kita, menjadikan diri kita mampu menahan dari semua perbuatan-perbuatan yang terkategori menghambur-hamburkan harta ataupun menghambur-hamburkan semua anugerah yang diberikan Allah kepada kita semua. Kemudian manifestasi sabar yang lain seperti dijelaskan oleh para alim ulama adalah sifat qanaah. Yang dimaksud dengan qanaah adalah menerima dengan keridhaan, menerima dengan sepenuh kerelaan semua apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ketika ia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, dia terima. Ketika ia mendapatkan kesempitan hidup, itu pun dia bisa terima. Orang yang qanaah hakikatnya adalah orang yang sabar. Mengapa? Dia bisa menahan diri dari sifat untuk mengeluh, untuk berkeluh kesah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu menerima semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, baik banyak maupun kekurangan, dengan sepenuh penerimaan, sepenuh kerelaan. Dan juga para alim ulama telah menjelaskan kepada kita semua, apabila umat Islam ingin meraih kemenangan, salah satu syarat yang harus dimiliki oleh orang-orang beriman adalah kesabaran. Di Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita semua agar kita meminta pertolongan untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan kita dengan kesabaran dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah tolong kalian dengan kesabaran dan sholat. Maksud ayat ini adalah apabila kita ingin mendapatkan pertolongan, ingin mendapatkan kemudahan di seluruh urusan kita, maka syaratnya adalah kita harus bersabar, benar-benar bisa menahan diri kita dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunaikan ibadah sholat dengan tulus ikhlas karena Allah dan sejalan dengan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya apabila orang-orang beriman memiliki sifat kesabaran dan juga memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah ada satupun makhluk di muka bumi ini yang sanggup menimpakan madharah kepada mereka. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Dan jika kalian bersabar dan juga bertakwa, la yadurukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya mereka sama sekali tidak bisa memberikan madharah kepada kalian. Nah, di ayat yang lain disebutkan juga wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min asmil umur. Jika kalian bersabar dan juga bertakwa, fa inna dzalika min asmil umur, maka yang demikian itu sesungguhnya adalah perkara-perkara yang utama. Dan juga di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kesabaran dan juga ketakwaan itu sebab kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua musuh-musuh kita. Di Al-Quran disebutkan, bala ing tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Benar, jika kalian bersabar dan juga bertakwa, maka apabila musuh itu menyerang kalian secara tiba-tiba, maka Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kalian akan menolong kalian. Allah akan menguatkan kalian dengan 5.000 malaikat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berturutan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah siam begitu penting bagi kita semua. Mengapa? Karena ibadah siam yang difardukan Allah kepada kita semua untuk membentuk ketakwaan dan juga agar di dalam diri kita ada kesabaran. Kesabaran dan ketakwaan merupakan sebab yang akan menjadikan kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi sebab agar kita meraih kemenangan atas semua perjuangan yang kita perjuangkan. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jangan lewatkan kesempatan yang begitu berharga ini. Semambang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan suci Ramadan, mengerjakan ibadah siam,
Mari kita tunaikan ibadah siam itu dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan sebenar-benarnya, agar di dalam diri kita terbentuk ketakwaan dan kesabaran. Ketika kita memiliki dua hal ini, kita memiliki kesabaran dan juga kita memiliki ketakwaan, niscaya Allah akan menolong kita, niscaya Allah akan memudahkan segala urusan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalahkan semua tipu daya yang dilontarkan oleh musuh-musuh kita. Barangkali ini ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.